Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan memaparkan mengenai aplikasi FET dalam modulator dan modulator fiber optik. Kelompok kami ada saya sendiri, Afra Fadila, ada Esther Pinia, Istifina, dan Abdul Fattah. Dalam pemaparan ini kita ada 4 bagian, yaitu ada definisi, prinsip kerja, tipe modulator, dan kelebihan dan kekurangan dari modulator dan modulator fiber optik. Yang pertama adalah definisi. Jadi apa sih modulator dan modulator fiber optik itu? Nah, jadi fiber optik itu sendiri didasari pada transmisi cahaya. Jadi fiber optik itu secara garis besar merupakan medium atau teknologi yang berkaitan dengan transmisi dari informasi berupa pulse cahaya yang melewati fiber. Jadi fiber optik ini bisa digunakan untuk jaringan data jarak jauh dan high performance. Ini definisi dari modulator demodulator sendiri. Jadi kalau modulator itu alat yang digunakan untuk melakukan modulasi. Demodulator itu kebalikannya juga alat yang digunakan untuk melakukan demodulasi. Sedangkan modulasi itu sendiri merupakan tindakan mengubah sinyal. Jadi sinyal yang tadinya berbentuk entah itu sinyal komputer atau apa ditransmisikan untuk disalurkan atau ditransmisikan lebih lanjut. Sedangkan demodulasi ini kebalikannya. Jadi sinyal yang transmisi hasil modulasi tadi dikembalikan ke sinyal aslinya. Nah, ini untuk optical modulator itu sendiri. Jadi modulator optik itu perangkat yang digunakan untuk memanipulasi properti cahaya. Dan fiber optik ini menggunakan modulasi kode pulsa. Jadi tadinya sinyal komputer ditransmisikan ke pulse 0101. Setelah itu ditransmisikan, disalurkan, lalu diubah lagi oleh demodulator menjadi sinyal aslinya. Nah, cahaya ini dapat dimodulasi menggunakan kisi refleksi optik. Ini ada gambar yang sebelah kiri, itu merupakan kisi refleksi optik, dan juga kombinasi dari kristal piezoelektrik. Itu kristalnya gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan. Dan dimodulasi menggunakan sistem interferometer. Next. Kemudian bagaimana prinsip kerja dari fiber optik ini? Seperti yang kita tahu, informasi dapat ditransmisikan pada seberkas cahaya, seperti yang dibahas sebelumnya. Nah, sebagian besar sistem komunikasi optik ini bekerja dalam rentang frekuensi inframerah yang membentang dari 3 kali 10 pangkat 11 Hz sampai 5 kali 10 pangkat 14 Hz. Spektrum ini tepat di bawah spektrum cahaya tampak yang membentang dari 5 kali 10 pangkat 14 Hz sampai 7,7 kali 10 pangkat 14 Hz. Untuk sebagian besar sistem optik bekerja pada rentang frekuensi 1,87 kali 10 pangkat 14 Hz sampai 3,75 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, karena frekuensi yang sangat tinggi, setiap pembawa dapat dimodulasi oleh ratusan hingga ribuan saluran suara secara bersamaan. Nah, komponen dasar dari sistem komunikasi optik seperti pada gambar berikut. Sinyal input diterapkan ke modulator cahaya yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah sinyal input ke salah satu tingkat intensitas cahaya yang sesuai untuk diarahkan ke bawah panjang kabel serat optik. Informasi tersebut kemudian dibawa melalui kabel ke stasiun penerima, di mana demodulator cahaya mengubah intensitas cahaya yang bervariasi kembali ke level tegangan yang sesuai dengan sinyal aslinya. Kesamaan elektronik untuk transmisi informasi transistor logic atau disingkat TTL seperti pada gambar berikut. Dengan kontrol enable dalam keadaan on atau 1, informasi TTL pada input ke gerbang AND atau N dapat melewati gerbang konfigurasi JFET. Desainnya sedemikian rupa sehingga level tegangan diskrit yang terkait dengan logika TTL akan menghidupkan dan mematikan JFET. Perubahan tingkat arus yang dihasilkan akan menghasilkan 2 tingkat intensitas cahaya yang berbeda dari LED di sirkuit pembuangan. Cahaya yang dipancarkan itu kemudian akan diarahkan melalui kabel ke stasiun penerima, di mana fotodioda akan bereaksi terhadap cahaya yang datang
dan mengizinkan tingkat arus yang berbeda untuk melewati seperti yang ditetapkan pada V dan R. Arus untuk fotodioda adalah arus balik. Nah, tetapi dalam ekivalen AC, fotodioda dan resistor R adalah paralel, seperti pada gambar berikut. Sehingga membentuk yang diinginkan dengan polaritas yang ditunjukkan pada gerbang JFET. Kapasitor C hanyalah rangkaian terbuka ke DC untuk mengisolasi pengaturan bias untuk fotodioda dari JFET dan hubung singkat seperti yang ditunjukkan untuk sinyal VS. Sinyal yang masuk kemudian akan dikuatkan dan akan muncul di terminal saluran keluaran JFET. Oke, selanjutnya melanjutkan Afra dan Esther, ada tipe-tipe modulator optik lain. Next. Jadi di sini ada acousto-optic modulator, yaitu modulator berbasis efek acousto-optik yang berguna untuk switch atau secara kontinu mengatur amplitudo dari suatu sinar laser, juga mengatur perubahan frekuensi dan arah spasialnya. Untuk penjelasan acousto-optik akan dijelaskan nanti. Lalu selanjutnya ada elektro-optik modulator, yaitu menggunakan efek focal cell, dapat digunakan untuk merubah polarisasi fase daya dari sinar dan pengambilan ultrashort pulse amplifier. Lalu selanjutnya ada plasmonic modulator. Ini adalah tipe spesial dari elektro-optik modulator yang menggunakan formasi plasmon. Ini adalah tipe spesial dari eksitasi elektromagnetik di permukaan metal yang mengantarkan SPP atau surface plasmon polariton. SPP bisa sangat cepat dan secara bersamaan mengkonsumsi energi yang rendah. Next. Lalu di sini juga ada electro-absorption modulator, yaitu modulator intensitas yang digunakan untuk transmitter data pada komunikasi fiber optik yang biasa digunakan. Lalu selanjutnya ada interferometric modulator, yaitu modulator yang digunakan pada photonic integrated circuit untuk transmisi data optik. Lalu selanjutnya fiber optic modulator, yang biasanya dikatakan sebagai true fiber optic yang menggunakan prinsip fisik yang punya komponen fiber pigtail. Next. Lalu di sini ada 3 contoh dari tadi jenis modulator yang bisa saya jelaskan, yaitu kiri atas itu ada acoustic-optic modulator. Seperti yang disebutkan sebelumnya, menggunakan prinsip acoustic-optic effect yang mendifraksi dan shifting frekuensi dari cahaya menggunakan gelombang suara, biasanya frekuensi radio. Di situ terlihat ada shifting dan ada difraksi dengan sudut yang ditunjukkan. Lalu selanjutnya ada elektro-optik modulator. Di kanan atas, elektro-optik modulator ini memiliki kristal ditabung yang di dalam kotak. Contohnya adalah lithium niobat yang refraktif indeksnya adalah fungsi dari kekuatan medan listrik. Yang artinya lithium niobat ini akan memberikan exposure medan listrik lokal yang akan membuat cahaya bergerak lebih lamban dari normal. Tetapi fase dari cahaya dan fase dari cahaya masuk dan fase dari cahaya keluar secara langsung proporsional dengan panjang dari waktu yang dibutuhkan cahaya untuk melewati modulator ini. Hal ini berarti fase dari cahaya dapat dikontrol oleh perubahan medan listrik pada kristal. Lalu yang paling bawah ini ada interferometric modulator, dapat membuat cahaya terlihat berwarna dan menyerap cahaya sehingga nampak gelap. Menciptakan berbagai macam warna menggunakan prinsip interference atau prinsip perpaduan dari 2 gelombang atau lebih untuk mendapatkan perubahan amplitude, baik makin tinggi, rendah, ataupun sama saja. Selanjutnya. Selanjutnya adalah tentang kelebihan dan kekurangan dari fiber optik ini sendiri. Next. Fiber optik memiliki keunggulan dari segi perkembangan dan informasi dibandingkan dengan kabel konvensional yang kita temui sehari-hari. Yang pertama adalah kapasitas informasi yang dibawa oleh fiber optik lebih besar dibanding metode konvensional. Hal ini juga bisa disebut bahwa fiber optik memiliki bandwidth yang lebih tinggi dibanding kabel konvensional. Lalu yang kedua adalah ukuran kabel dari fiber optik, kabelnya lebih kecil dibanding dengan kabel konvensional. Nah, hal ini memberi keuntungan kabelnya fiber optik akan lebih murah dibanding dengan kabel konvensional karena lebih kecil. Kemudian yang ketiga adalah modulator fiber optik menggunakan JFET sebagai switch. JFET ini memiliki
major carrier yang dapat berfungsi mengurangi noise. Selain itu, GFET juga berfungsi sebagai switch yang sangat cepat pada modulator. Kemudian yang terakhir adalah fiber optik ini memiliki resistansi yang lebih tinggi terhadap kehilangan data akibat elektromagnetik atau radio frequency interference. Jadi kebanyakan pada sebuah alat elektronik datanya akan hilang jika terkena elektromagnetik atau radio frequency interference. Tapi fiber optik memiliki resistansi yang sangat tinggi karena fiber optik mentransmisikan datanya nggak dengan listrik tapi dengan cahaya. Next, kita ke kekurangannya. Kekurangan dari fiber optik. Yang pertama adalah pemasangan fiber optik membutuhkan biaya lebih. Fiber optik masih tergolong mahal dibandingkan kabel konvensional yang kita temui sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah kabel fiber optik lebih susah disatukan atau splicing. Nah, karena lebih susah di splicing ini, makanya butuh ahli dan alat sendiri lagi. Dan itu menyebabkan seperti pada yang poin pertama, pemasangan fiber optik membutuhkan biaya yang lebih. Kemudian dua yang terakhir adalah kabel fiber optik lebih rapuh dan tidak terlalu fleksibel dibandingkan kabel konvensional. Hal ini dibuktikan dengan kalau misalnya kabel fiber optik ditekuk dalam derajat tertentu, dia akan patah dibandingkan dengan kabel konvensional yang bisa ditekuk-tekuk. Next. Berikut referensi dari pemaparan kami. Next. Sekian dari pemaparan kami terkait fiber optik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami menerima kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.